Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Prima di Sentra Balok. Sebelum kita belajar, mari bersama-sama kita berdoa ya teman-teman. Bagaimana sikap berdoa? Diangkat kedua tangannya, ditundukkan pandangannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Nah teman-teman, pada hari ini Ibu Prima akan membahas sebuah tema, yaitu tema kota. Setelah 1 minggu yang lalu kita sudah membahas tentang tema desa. Nah sekarang teman-teman bisa mengetahui perbedaan kehidupan yang ada di desa dan yang ada di kota. Hari ini lihat teman-teman, Ibu Prima sudah berada di tengah-tengah kota Jakarta, yaitu ibu kotanya negara Indonesia. Kalau kita jalan-jalan di kota Jakarta, kita akan melihat banyak sekali alat-alat transportasi. Ada kendaraan yang rodanya 2, seperti motor dan sepeda. Ada kendaraan yang rodanya 3, contohnya bajai. Ada kendaraan yang rodanya 4, contohnya mobil. Nah, selain kendaraan yang beroda 2, roda 3, dan roda 4, ada juga kendaraan yang ukurannya lebih besar dari mobil, bentuknya persegi panjang atau balok, yaitu kendaraan bis atau bis Transjakarta. Nah, selain bis Transjakarta, ada juga kendaraan yang berukuran besar seperti Metro Mini, Kopaja, dan lain-lain. Kalau kita berjalan-jalan di kota Jakarta, kita melihat di kiri kanan kita dikelilingi oleh gedung-gedung yang tinggi. Ada gedung rumah sakit, ada gedung apartemen, ada gedung hotel, ada gedung perkantoran, dan banyak lagi teman-teman. Nah, tapi kalau kita pagi-pagi nih berjalan-jalan di kota Jakarta itu sangat macet ya teman-teman ya. Banyak sekali orang yang berlalu lalang, sibuk di pagi hari untuk pergi bekerja. Nah, pekerjaan di orang-orang di kota Jakarta itu apa saja teman-teman? Ada banyak ya. Ada dokter, ada supir, ada perawat, ada guru, ada juga yang berdagang, dan lain sebagainya. Karena Jakarta adalah ibu kota negara Indonesia, maka pusat kegiatan ekonomi Indonesia itu adanya di Jakarta. Jadi banyak orang dari daerah-daerah lain pindah ke Jakarta teman-teman untuk mencari nafkah atau mencari penghasilan. Jadi Jakartanya tambah padat deh, tambah banyak orangnya. Nah, supaya mengurangi kemacetan yang ada di Jakarta, pemerintah DKI Jakarta sekarang memiliki yang namanya massive transportation atau transportasi massal, yaitu transportasi yang bisa mengangkut banyak orang dalam satu kali angkut. Contohnya kereta listrik, MRT, LRT. Teman-teman di sini udah ada yang pernah naik MRT belum? Kalau Bu Prima belum, kapan-kapan ya. Kalau ada kesempatan kita naik MRT bersama-sama. Nah, oke, sekarang kita tinggalkan dulu ya kota Jakarta. Ibu Prima sekarang akan pindah ke sebuah kota di luar negara Indonesia. Kotanya ini kota yang sangat suci bagi umat Islam. Karena di kota ini orang-orang dari seluruh dunia datang untuk menunaikan ibadah haji dan umroh. Di dalam kota ini ada sebuah bangunan yang berbentuk kubus. Berbentuk kubus seperti ini. Lalu ditutupi oleh kain yang berwarna hitam. Seperti ini teman-teman. Nah, kira-kira begini bentuknya nih. Nah,
Udah ada yang tahu belum? Bangunan ini biasanya menjadi kiblat sholat orang-orang Islam di seluruh dunia. Menghadapnya ke satu titik, ke satu bangunan, yaitu bangunan hitam tadi. Nah, kota ini adalah kota kelahiran Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di kota ini pula Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membangun bangunan yang berbentuk kubus tadi. Udah ada yang tahu belum nama kota ini? Yuk kita pindah kota sekarang. Assalamualaikum. Kota Mekah, kota sejarah, bumi tandus penuh barokah, bumi yang terpilih, tempatnya Baitullah. Setiap Zulhijjah menjelang, kota Mekah semakin meriah, suasana beribadah, muslimin dan muslimah berduyun-duyun. Umat Islam menunaikan ibadah haji dari seluruh pelosok dunia, memenuhi panggilan suci. Kota Mekah, kota sejarah, bumi tandus penuh barokah, bumi yang terpilih, tempatnya Baitullah. Setiap Zulhijjah menjelang, kota Mekah semakin meriah, suasana beribadah, muslimin dan muslimah berduyun-duyun. Umat Islam menunaikan ibadah haji dari seluruh pelosok dunia, memenuhi panggilan suci. Halo teman-teman, subscribe di tombol merah ini ya. Like dan share juga ke media sosial teman-teman. Dan satu lagi, isi kolom komentar, usulan atau saran juga ya. Terima kasih. Halo, bertemu lagi dengan Ibu Prima. Sekarang kita sudah ada di kota yang berbeda. Nah, teman-teman pasti sudah banyak yang bisa menebak ya kota yang Ibu Prima maksud. Iya, betul, itu adalah kota Mekah. Kota Mekah adalah kota utama dari negara Arab Saudi. Karena apa? Karena orang-orang dari seluruh dunia setiap tahunnya itu menunaikan haji di kota Mekah. Juga sepanjang tahun orang-orang pergi umroh ke kota Mekah. Di dalam kota Mekah ada sebuah bangunan masjid yang sangat luas. Di dalam masjid itu terdapat Ka'bah yang tadi sudah kita sama-sama lihat, bangunan yang berbentuk kubus yang dikelilingi atau ditutupi oleh kain yang berwarna hitam, kira-kira seperti ini ya. Nah, di dalam Masjidil Haram ada Ka'bah yang merupakan patokan arah sholat atau kiblatnya umat Islam ketika sholat. Nah, Masjidil Haram ini sangat luas teman-teman. Di dalam Masjidil Haram atau di sekeliling Masjidil Haram ada sumur mata air di bawah tanahnya yang mengeluarkan air tidak pernah kering, dan airnya itu sangat jernih dan baik untuk kesehatan. Namanya air apa? Air Zam-Zam. Walaupun air ini diminum oleh seluruh umat Islam yang pergi haji ke Mekah dan dipakai untuk berwudu, air ini tidak pernah kering dan tidak pernah habis teman-teman. Itulah keutamaan atau keajaiban dari air yang bernama air Zam-Zam. Nah, kota Mekah ini pertama kali dihuni oleh Nabi Ismail. Nabi Ismail adalah putra dari siapa? Dari putra Nabi Ibrahim. Jadi orang pertama yang menempati kota Mekah adalah Nabi Ismail dan ibunya yang bernama Hajar. Oke.
Kota Mekah adalah kota yang sangat suci dan istimewa. Kenapa? Karena kota ini merupakan kota tempat lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, junjungan kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di kota inilah Nabi Muhammad lahir. Juga di kota ini ada sejarah, teman-teman. Masih ingat surat Al-Fil yang artinya tentara bergajah? Yang waktu itu tentara-tentara bergajah itu datang berbondong-bondong untuk menghancurkan Ka'bah. Tapi tidak jadi. Karena apa? Karena Allah menurunkan batu-batu panas yang dibawa oleh burung-burung ababil. Nah, ini adalah keistimewaan kota Mekah Al-Mukarramah. Ada yang tahu tidak, orang-orang di Mekah itu mencari nafkah atau mencari uang itu dari mana ya? Mereka mencari uang paling utama adalah dengan berdagang dan membuka penginapan atau hotel. Karena banyak orang-orang Islam dari seluruh dunia yang datang ke Mekah, maka banyak orang Mekah yang menggunakan rumahnya sebagai tempat untuk menginap jamaah haji dan umroh. Juga banyak sekali di sana hotel-hotel yang mengelilingi Masjidil Haram supaya jamaah haji dan jamaah umroh bisa menginap di hotel tersebut. Dan kalau kita keluar sedikit dari Masjidil Haram, pasti kita sudah bisa melihat banyak orang yang berjualan atau berdagang. Nah, cara mereka mencari rezeki adalah dengan cara berdagang. Mereka juga bertani, teman-teman. Ada pertanian di Mekah, seperti misalkan kurma ya. Ada juga peternakan di Mekah. Peternakan kambing, peternakan domba, unta, ada di Mekah juga. Nah, sebagai kota yang menjadi pusat perekonomian, walaupun Mekah itu dikelilingi oleh gunung-gunung, tapi Mekah tetaplah sebuah kota, bukan desa ya teman-teman. Oke, kita sudah membahas tentang Mekah. Mari bersama-sama kita belajar matematika melalui bermain balok. Teman-teman, sekarang Ibu Prima akan menjelaskan tentang pola. Baik itu pola bentuk, pola ukuran, pola warna, pola bilangan. Ibu Prima akan menjelaskan mengapa kalian perlu mempelajari pola, karena nanti ketika kalian sudah masuk SD, SMP, atau SMA, kalian akan bisa memahami konsep atau logika matematika jauh lebih baik jika kalian mempelajari pola. Nah, pola juga sangat penting dalam kehidupan kalian nanti ketika kalian dewasa. Kalian akan dapat melihat pola permasalahan sehingga kalian bisa mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah kalian nanti ketika dewasa. Baik, Ibu Prima mulai ya. Pola yang pertama yang akan Ibu Prima buat adalah, pertama Ibu Prima memiliki balok yang berbentuk persegi. Lalu berbentuk segitiga. Ibu Prima susun terus seperti ini polanya. Persegi, segitiga. Persegi, segitiga lagi. Persegi lagi. Nah, begitu seterusnya ya. Ini adalah pola yang pertama. Pola yang kedua, contohnya perseginya ada 2. Segitiganya 1, perseginya ada 2 lagi, segitiganya 1. Begitu selanjutnya, perseginya ada 2 lagi, dan segitiganya 1 lagi. Nah, seperti ini pola. Nah, pola yang ketiga, Ibu Prima contohkan. Contohnya perseginya misalkan 1, lalu segitiga, lalu silinder, lalu persegi lagi, segitiga lagi, silinder lagi. Begitu selanjutnya ya teman-teman. Atau perseginya 2, segitiganya 2, silindernya 1, perseginya 2 lagi, segitiganya 2 lagi,
Begitu selanjutnya, silindernya 1. Nah, seperti itu ya teman-teman yang dinamakan pola. Oke, Ibu Prima punya tugas yang berkaitan dengan pola. Silahkan dikerjakan ya teman-teman. Nah, sekarang Ibu Prima akan menjelaskan tentang penjumlahan dengan menggunakan media balok. Di sebelah sini Ibu Prima memiliki 1, 2, 3, 4, 5 jumlah balok. Ditambah dengan balok yang ada di sebelah sini, ada 1, 2, 3. Maka hasilnya adalah sama dengan, kita pindahkan aja semua baloknya. Sama dengan jadi berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Contoh yang lainnya ya. Ibu Prima punya 6 buah balok yang berbentuk persegi, lalu ditambah dengan 3 buah balok yang berbentuk segitiga. Maka hasilnya adalah sama dengan, kita hitung ya sama-sama, 1, 2, 3. Yang persegi ini kita pindahkan, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Seperti itu. Nah, contoh satu lagi ya. Ibu Prima punya 2 buah persegi, ditambah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 8 ditambah 2. Bisa juga hasilnya sama dengan, kalian langsung hitung saja, tidak usah dipindah. Ini ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu jadi hasilnya 10. Sekarang Ibu Prima akan menjelaskan tentang pengurangan. Ibu Prima punya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 persegi, lalu dikurangi 3. 1, 2, 3. Berapa sisanya? Sama dengan berapa? Tinggal kalian kurangi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dikurangi berapa tadi? 3. Berarti kita ambil 3. Jadi hasilnya sama dengan berapa? 1, 2, 3. Ya. Contoh lain. Ibu Prima punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 bentuk persegi, lalu Ibu Prima kurangi atau Ibu Prima ambil. Ibu Prima ambil 3. Nah, bagaimana caranya? Kalian lihat di sini, ada 9 persegi, lalu kita ambil 3. Jadi sisanya sama dengan berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seperti itu ya teman-teman. Kalau ada kata-kata diambil lalu berapa sisanya, berarti itu adalah bentuk pengurangan.